Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema amalan menyambut Lailatul Qadar. Mungkin pada seri-seri yang sebelumnya telah kami sampaikan bagaimana cara dan tips untuk menjaring dan mendapatkan Lailatul Qadar. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dianjurkan dalam menyambut Lailatul Qadar. Di antara amalan-amalan itu adalah mandi antara maghrib dan isya. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaghtasilu bainal isya'ain kulla lailatin, yakni minal ashril awakhir. Sayyidina Ali meriwayatkan bahwa Nabi setiap kali antara maghrib dan isya, beliau melakukan mandi setiap malam di malam-malam 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ini tiada lain dilakukan adalah untuk menyambut datangnya Lailatul Qadar dengan hati yang bersih dan juga badan yang bersih. Hal ini juga dilakukan oleh salafun saleh, generasi para ulama-ulama terdahulu. Seperti Sayyidina Anas bin Malik yang selalu mendawamkan mandi antara maghrib dan isya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada juga Abu Ayyub As-Sikhtiyani, kana yaghtasil wa yalbasu thawbaini jadidaini wastajmir. Beliau selalu ketika sudah memasuki asyrul awakhir selalu mandi antara maghrib dan isya dan memakai 2 pakaian yang baru dan memakai wangi-wangian. Diriwayatkan juga Hammad bin Salamah mengatakan, kana Thabit al-Bannani wa Hamid at-Tawil yalbasani ahsana thiyabahuma wa yatatayyaban. Bahwa Thabit al-Bannani wa Hamid at-Tawil ketika di hari-hari terakhir bulan Ramadan senantiasa memakai 2 bajunya yang terbaru dan terbaik serta memakai wangi-wangian. Sabit juga meriwayatkan kana li Tamim ad-Dari hullatun ishtaraha bi alfi dirhamin kana yalbisuha fil lailati allati turja fiha Lailatul Qadar. Tamim ad-Dari memiliki pakaian yang dibeli seharga 1000 dirham yang dia hanya kenakan pada malam di mana diharapkan malam itu turun Lailatul Qadar. Inilah yang dilakukan oleh para ulama salafun saleh dalam menyambut datangnya Lailatul Qadar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin." Ambillah perhiasanmu ketika engkau akan melaksanakan salat. Berhiaslah diri supaya engkau terlihat bersih, supaya engkau menghadap kepada Allah dalam kondisi jiwa dan raga serta badan kita benar-benar bersih. Oleh karena itu, ini yang telah menjadi tradisi mulai dari Rasulullah dan diikuti ulama salafun salih. Bisa kita tiru, bisa kita jadikan uswah dalam menyambut Lailatul Qadar, yaitu mandi antara maghrib dan isya. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh dalam ibadah di siang harinya. Kalau dalam seri kemarin kita telah sampaikan bagaimana menghidupkan malam-malam yang diharapkan turunnya Lailatul Qadar, baik dengan salat qiyamul lail semalam suntuk, atau dengan salat isya berjamaah, atau dengan hal-hal yang telah kami sebutkan.
Itu dalam rangka menghidupkan malam-malam yang diharapkan turun Lailatul Qadar. Bagaimana dengan siangnya? Kita juga tidak boleh melupakan siang harinya. Al-Imam Asy-Syafi'i yang menjadi imam mazhab yang diikuti mayoritas sebagian besar warga Indonesia. Beliau mengatakan, "Ustuhibba ayyakuna ijtihaduhu fi nahariha kajtihadihi fi lailiha." Disunnahkan agar kesungguhan beribadah seseorang di siang hari sebagaimana kesungguhan dia di malam harinya. Jika malam hari diharapkan turunnya Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam itu dengan mengisinya dengan ibadah yang luar biasa, maka diharapkan, disunnahkan siang harinya juga melakukan hal yang sama. Imam Asy-Sya'bi juga mengatakan naharuha kalailiha. Siangnya juga memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu tidak boleh terlena malamnya bersungguh-sungguh sementara siangnya hanya dibiarkan tanpa ibadah yang lainnya, hanya puasa misalnya. Maka diharapkan siangnya juga melakukan kesungguhan ibadah sebagaimana malam harinya. Kemudian yang ketiga adalah dengan memperbanyak doa. Dalam kitab Is'afu Ahlil Iman disebutkan bahwa Ibnul Arabi pernah mengatakan, "Innahu yanbaghi liman dhafara bi Lailatul Qadar ayyas'alallaha ijabatad da'wah." Sebaiknya bagi siapapun yang mendapati Lailatul Qadar, hendaknya memperbanyak permohonan kepada Allah agar doanya dikabulkan. Karena malam hari itu adalah malam yang setiap doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau menyebutkan inna a'zama nafahatillahi ta'ala musadafatu ijabati da'wah. Musadafatu da'watil ijabah. Sesungguhnya pemberian Allah yang paling agung pada malam Lailatul Qadar adalah terkabulnya doa. Maka jangan lewatkan malam-malam 10 terakhir ini untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam As-Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Ad-du'a'u fi hadhihi al-lailah ahabbu ilayya min kasratis shalah." Berdoa di malam-malam 10 hari terakhir yang diharapkan turunnya Lailatul Qadar lebih aku senangi daripada memperbanyak salat. Tapi bukan berarti tidak perlu melakukan salat, karena beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah banyak melakukan salat malam, qiyamul lail sudah dilakukan. Maka beliau menyusulnya dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa apa sebaiknya yang dipanjatkan? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau jawab bahwa doa yang sebaiknya dipanjatkan ketika diharapkan mendapatkan Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang sebaiknya banyak sekali disebut selain doa hajat dan kebutuhan kita. Sekalian doa apa yang kita harapkan kepada Allah adalah memperbanyak doa yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang berikutnya, yang keempat, dalam rangka menyambut Lailatul Qadar disunnahkan untuk melakukan i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid untuk mengkonsentrasikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di bulan Ramadan di 10 hari terakhir.
Tetapi di tahun di mana beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau beriktikaf selama 20 hari. Ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan. Karena apa? Karena pada intinya i'tikaf adalah untuk memfokuskan hati kita agar bisa berkonsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan haqiqatul i'tikaf qat'ul 'ala'iq 'anil khalaiq lil ittisal bi khidmatil khaliq. Memutus hubungan dari makhluk agar bisa sambung, agar bisa connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna dan inti daripada i'tikaf. Oleh karena itu pernah ditanyakan kepada salah seorang saleh yang selalu menyendiri, asyik dengan Tuhannya dan seringkali di rumah jarang sekali keluar. Ketika ditanya, "Ama tastawhish?" Apa engkau tidak merasa bosan? Kalau bahasa sekarangnya, apa Anda tidak bete? Maka beliau menjawab, "Kaifa astawhish wa huwa yaqul ana jalisu man dzakarani." Bagaimana saya bisa bosan? Bagaimana saya bisa bete sementara Allah mengatakan ana jalisu man dzakarani, saya adalah teman orang yang zikir kepadaku. Bagaimana saya bisa bosan sementara Allah yang menemaniku? Begitu jawab orang saleh tersebut. Ini sungguh luar biasa. Jadi kalau i'tikaf yang sesungguhnya akan merasa nikmat bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai amalan ibadah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita sambut Lailatul Qadar dengan bersedekah. Kita sedekahkan tiap malam, mulai dari malam 21 sampai dengan malam terakhir. Siapa tahu di antara sekian malam itu, 10 malam, ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahala sedekah kita bernilai 1000 bulan. Sebagai contoh konkret yang mudah, tiap malam, mulai malam 21, 22, 23 dan seterusnya, kita bersedekah 10.000. Paling-paling kita hanya mengeluarkan kali 10, 100.000. Akan tetapi diharapkan 10.000 di antara sekian malam itu ada yang bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Maka sedekah yang hanya 10.000 itu bernilai 1000 bulan. Seakan-akan kita sedekah mendapatkan pahala sedekah selama 83 tahun kurang lebihnya. Atau 1000 bulan. Subhanallah. Ini adalah pahala yang luar biasa. Mungkin umur manusia juga belum tentu sampai di sana. Tapi kita sudah punya simpanan pahala sebanyak itu. Oleh karena itu, mari galakkan untuk kita dan keluarga paling tidak sesuai dengan kemampuan bersedekah tiap malam di malam-malam 10 hari terakhir. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ada berkah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.